Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelas PAW IF 3G dengan dosen pengajar Bapak Kurniawan Eka Permana Eskom MSD. Di sini kami akan melakukan demo tentang tugas proyek yang kami buat mengenai website review operating. Jadi sebelum itu perkenalkan, nama saya Rian Renaldi dengan NIM 24053. Lanjut dengan nama saya. Nama saya Masyarul Farihin dengan NIM 24 dengan akhiran 031. Nama saya Muhammad Sirul Amin dengan awalan 24 dan akhiran 223. Nama saya Dian Latif Asyari dengan NIM 24038. Nama saya Muhammad Aziz Zaini dengan NIM 24079. Selanjutnya kita lanjut ke video demonya. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang penjelasan singkat mengenai konsep program. Di sini kelompok kami membuat sebuah website rating movie. Ya, ini adalah sistem yang berbasis web yang digunakan oleh siswa sekolah maupun juga bisa untuk digunakan oleh luar sekolah. Sebagai untuk melihat daftar film, menonton trailer, memberikan rating dari 1 sampai 5, serta bisa menulis review. Siswa juga dapat membaca review dari pengguna lain sehingga tercipta interaksi sederhana dalam proses belajar. Sistem ini juga memiliki halaman admin yang berfungsi untuk mengelola data film, kategori, dan review. Admin dapat mengubah, menambah, atau menghapus film sekaligus memodernisasi komentar yang tidak pantas. Hanya itu saja tentang penjelasan singkat konsep program yang kami buat. Baik, selanjutnya adalah database. Database yang kami gunakan terdapat 8 buah tabel, yaitu komen, kontak us, films, film origin, genre, ratings, user, dan user watchlist. Di dalam films terdapat semua film yang ada di dalam web kita, yaitu ada ID filmnya, judul film, deskripsi, ID genre, tahun rilis, trailer, serta posternya. Selanjutnya yaitu tabel film origin. Di sini untuk menentukan user apakah dari luar sekolah dan dalam sekolah. Di sini ada adminnya. Selanjutnya yaitu tabel genre. Kami mengambil 5 buah genre, yaitu action, komedi, drama, horror, dan romance. Selanjutnya yaitu rating. Di dalam rating terdapat ID rating, ID user, ID film, rating, komentar, dan ID komen, dan tanggal rating, serta tabel-tabel yang kita gunakan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai fitur dasar, yaitu tentang autentikasi user. Jadi apa saja yang nanti akan ditampilkan ketika user sudah login. Nah, yang pertama di sini ada tampilan login. User bisa masukkan username sama password. Jika user belum login, maka user dapat buat untuk mendaftar. Nah, di singkat ini user bisa masukkan username, password, email, dan Anda saat ini sebagai bisa dari sekolah atau luar sekolah. Namun di sini untuk usernya karena di database sudah ada, saya akan langsung untuk masuk. Nah, yang pertama di sini untuk ID originnya ada ID 1, ID 2, dan ID 3. ID 1 itu untuk admin, ID 2 untuk sekolah, dan ID 3 untuk luar sekolah. Nah, yang pertama saya akan masuk untuk ID 3 yaitu luar sekolah. Di sini ada user bernama Almira Dewi. Untuk passwordnya Almira 123. Untuk tampilan luar sekolah, di sini menampilkan seluruh genre yang ada pada halaman ini. Jadi terdiri dari 5 genre, yaitu dari action, komedi, drama, horror, dan romance. Setelah itu saya akan masuk untuk bagian yang ID 2, yaitu sekolah. Di sini saya akan masukkan untuk username Dewi Melani, dan untuk passwordnya kita masukkan. Nah, untuk ID origin sekolah di sini batasannya yaitu ketika user sudah masuk, untuk batasan bagian genre yang tidak ditampilkan yaitu adalah romance dan horror. Jadi di genre di sini difilter hanya menampilkan action, komedi, dan drama. Untuk 2 genre yaitu horror dan romance tidak ditampilkan. Kemudian saya logout untuk ID origin 2-nya. Setelah itu saya ingin masuk sebagai admin. Saya masukkan username. Nah, perbedaannya jika sebagai admin di sini terdapat fitur yaitu pada navbar kita bisa untuk masuk ke navbar admin. Nah, di sini kita bisa mengelola dari data dan bisa melakukan untuk melihat laporan yang ada pada website kita. Untuk struktur dari kode login sendiri yaitu di sini ketika kita baru pertama kali masuk ke website. Nah, kita akan memanggil controller dashboard controller. Nah, dari sini di dashboard controller. Karena kita belum login, jadi kita akan diarahkan untuk login terlebih dahulu. Kita akan masuk ke login controller. Kemudian di sini login controller memanggil untuk login view. Ini adalah struktur dari kode login view yang baru saja sudah ditampilkan. Setelah itu saya keluar. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan login sebagai ID 2 yaitu sekolah. Dan di sini ada fitur dasar yaitu manajemen user, manajemen sekolah atau tidak. Dan di sini user dapat menambahkan watchlist dan bisa menonton trailer. Kita coba ke menonton trailer dulu. Dan ini langsung diarahkan ke link YouTube. Ya, kita balik aja. Di sini ada tombol tambah watchlist. Kita coba tombol. Nah, film sudah ada di watchlist. Coba kita cek di menu watchlist. Nah, ini ada free roam. Coba kita delete, itu coba delete. Nah, udah bisa. Terus di sini juga bisa menambahkan watchlist, coba menu watchlist. Nah, kita langsung milih dari judul filmnya. Kita coba ambil. Berhasil ditambahkan ke watchlist. Oke, sekarang kita load dulu. Terus kemudian kita masuk lagi dengan ID 1 yaitu admin. Oke, di sini ada menu admin. Kalau yang tadi kan tidak ada. Di sini ada manage data. Terus di sini ada tabel user dan di sini di manage data ini menampilkan isi dari semua tabel yang ada di database, dan sebagai admin kita bisa menambahkan, mengedit atau delete. Coba kita add user. Dan originnya itu kita pilih admin saja. Soalnya tidak admin.
tanggal datangnya itu untuk data. Nah, sudah berhasil, ini sudah tambah yaitu Eri. Coba kita edit. Lalu kita ganti dengan Google. Jika tidak ingin mengubah password ya kan, yang untuk passwordnya itu yang awal tadi, masih yang awal. Terus update data. Nah, sudah update. Kemudian kita coba untuk menghapus ya, delete. Sudah berhasil. Jadi ini adalah fitur dasar untuk manajemen user dan manajemen sekolah atau tidak. Dan untuk pemrograman sendiri, itu kita memakai MVC, yaitu di mana ada controller, ada model, dan ada view. Untuk tampilan utama dari admin ini, yaitu dari admin view. Admin view. Dan di sini ada admin controller, yaitu berguna untuk sebagai pengendali utama yang mengatur alur aplikasi admin panel. Dan di sini ada juga admin model, di mana fungsi utamanya itu mengatur semua operasi database CRUD atau create, update, dan data. Maaf, create, update, dan delete. Terus di sini di table, ini adalah fungsi untuk menampilkan semua table dari database, yaitu di bagian ini. Terusnya dari saya. Di sini saya akan menjelaskan fitur minimal dengan ketentuan posting review, rating, sorting review, dan komentar. Kemudian user itu bisa ke home untuk mereview dan memberikan rating dan komentar. Misalkan kita ingin memberikan review film ini direct 2, kita klik filmnya, ini akan masuk ke bagian detailnya, detail film. Di sini ada komentar dari user. Kemudian di sini kita bisa memberikan rating. Misalkan di sini kita klik rating 3, ini tambahkan komentarnya nice film. Nah, kemudian kita send reviewnya. Nah, ini akan masuk ke bagian komentar. Nah, kemudian akan diurutkan. Ini adalah komentar yang terbaru, kemudian yang terlama, dan seterusnya. Atau untuk kodenya, fungsinya diletakkan pada model dengan nama file detailfilm.install model.php. Ini yang menyimpan fungsi-fungsi yang akan dipanggil di controller detail film controller. Nah, di sini akan memanggil file-file yang menyimpan fungsi tadi seperti rating model dan detail film. Dan untuk tampilan ini itu disimpan pada bagian view dashboard di detail film. Nah, untuk struktur foldernya seperti ini. Ini untuk kode PHP, kode HTML-nya, strukturnya. Baik, selanjutnya yaitu bagian popularity. Di bagian popularity terdapat 10 film terbaik. Di dalam popularity terdapat filter yang memfilter film dari yang terbaik, 10 yang terbaik. Dan di sini di filter juga semua film yang ada di database dari yang terbaik hingga yang terendah. Untuk kodenya, di sini popularity view untuk tampilan dari code-nya, dari halaman popularity-nya. Sedangkan di model view, sedangkan di model popularity terdapat fungsi-fungsi yang akan digunakan di dalam controller. Dan di controller popularity ini memanggil atau menggabungkan view dan modelnya. Gitu. Selanjutnya pada web ini ada fitur tambahan. Nah, yaitu adalah fitur laporan. Nah, pada bagian atas adalah fitur ini digunakan supaya admin dapat memantau aktivitas yang ada pada website yang dibuat. Nah, di dalam laporan ada yang tertinggi, terus untuk filmnya, dan yang terendah. Terus pada bagian ini adalah top tampilan dari top 10 luar sekolah. Terus yang selanjutnya dalam sekolah. Nah, di movie rating untuk rating dari seluruh film. Ada number of rating dan rata-rata dari rating. Kemudian watchlist report untuk list yang ditambahkan oleh user supaya bisa di-review dan di-rating nanti. Nah, di sini adalah tampilan untuk struktur kodenya dari laporan view yang barusan saya tampilkan. Kemudian selanjutnya ada juga fitur tambahan, yaitu di sini di bagian home. Nah, di bagian dashboard, di sini ada bagian yaitu yang namanya kontak us. Jadi user bisa menilai dari apa yang ada di website ini. Mungkin ingin memberikan feedback, movie request, bug report, atau partnership. Nah, jadi misal di sini ya, nama user, nomor HP, emailnya. Kemudian kita memilih untuk tipe dari pesan ini, kita masuk untuk memberikan apa. Misal feedback. Kemudian untuk keterangan pesannya yaitu website. Nah, ketika kita kirim pesan, maka masuk ke database dari pengembang web ini supaya bisa dibaca dan dikaji agar nanti websitenya bisa dijadikan lebih baik lagi, seperti itu. Dan ini adalah struktur kode, yaitu kontak wajah nih. Nah, ini adalah struktur kode bagian kontak controller untuk memasukkan pesan oleh user dari penilaian website tersebut. Jadi setiap aktivitas yang ada pada website ini akan masuk pada dashboard dan nanti akan diterima pada halaman admin untuk dilihat aktivitasnya, seperti itu. Jadi itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai project web yang kami buat, yaitu mengenai movie rating dan review. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.